UBUL Channel. Bab 2520 Perubahan Besar di Dunia, Bagian 3. Zhang Yi menyingkir, dan kamera beralih fokus ke Yang Xingxin. Semua orang menjadi lebih fokus, karena seperti yang diketahui semua orang, prajurit terkuat di kerajaan Huaxu adalah Chaos Zhang Yi, dan ahli strategi nomor 1 di kerajaan Huaxu adalah Yang Xingxin, dengan nama sandi Ibu Ratu dari Barat. Di masa lalu, melalui berbagai pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Yang Xingxin menaklukkan seluruh kepemimpinan kerajaan Huaxu dengan kekuatan dan tindakannya. Tatapan dingin Yang Xingxin menyapu semua orang yang hadir, dan dia berbicara dengan tenang. Saya akan menjelaskan pendekatan umumnya. Kita akan membahas detailnya satu persatu nanti. Dari segi prinsip, seluruh wilayah Huaxu pertama-tama harus mematuhi serangkaian perintah 3 kata: menutup gerbang, mempersempit garis pertahanan, dan menghindari perang. Ini bukan tentang takut akan perang, tetapi tentang menghindari pertempuran yang sia-sia. Kita harus memfokuskan upaya kita pada hal-hal yang dapat menghasilkan hasil. Dia mengangkat tangannya dan menunjukkan garis waktu. Kita akan melanjutkan dalam 3 fase. Fase pertama, yang berlangsung selama 72 jam, disebut menstabilkan situasi. Tugasnya adalah menutup gerbang yang ada, memulihkan populasi, dan membangun rantai kelompok perkotaan. Semua pelabuhan masuk akan tunduk pada inspeksi masa perang, dan lalu lintas tidak akan diizinkan kecuali benar-benar diperlukan. Transportasi darat akan diubah menjadi koneksi langsung antar kota untuk mengurangi area yang terpapar dunia luar. Periode 14 hari kedua disebut menenun jaring. Ini melibatkan menjalin jalur udara, terowongan, dan titik akses darurat antar kota menjadi rantai seperti manik-manik, memastikan bahwa jika satu kota berada di bawah tekanan, setidaknya 3 kota di sekitarnya dapat diselamatkan. Periode 90 hari ketiga disebut stratifikasi. Ini adalah transfer bertahap, pertama-tama dengan mengeluarkan posisi teknis kunci, industri kunci, dan kaum muda, orang sakit, dan orang-orang yang rentan, lalu mengirim mereka ke dunia bawah tanah huluan secara bertahap. Ini bukan tentang melarikan diri, ini tentang menyalakan percikan api ke dalam wadah, dan membuka tutupnya ketika angin berhenti. Dia berbicara perlahan, seperti sedang memasang genteng di bawah atap. Terutama ketika menyangkut transfer sebagian percikan ke dunia bawah kekaisaran Wuluan. Mata para pejabat tinggi di berbagai wilayah langsung berbinar. Mereka semua sangat ingin membawa keluarga mereka ke tempat aman. Tidak diragukan lagi, ruang bawah tanah kekaisaran Wuluan, dengan sistem perkotaan yang matang serta sumber daya kebutuhan sehari-hari dan energi, adalah tempat berlindung terbaik saat ini. Regarding the specific division of labor, mengenai pembagian kerja spesifik, Hou Tu dan Meng Yuanjun dari wilayah Senjing, kalian akan memimpin dalam memadatkan dan menyempurnakan model klaster kota. Perlakukan setiap kota sebagai roda gigi, hilangkan redundansi, dan pastikan keterkaitan yang erat. Pendekatan rantai bawah tanah di kota tua Senjing sangat baik, dan prosesnya akan dikirim ke setiap wilayah sebagai referensi. Guan Longyue mengangguk, tidak masalah. Wilayah Jiangnan. Yang Xingxin memandang Zhu Zeng, dan Zhu Zeng segera menegakkan punggungnya. Anda mulai dengan program percontohan imigrasi. Berikan saya draft pertama daftar 50.000 orang malam ini juga. 4 kategori: kota Wina, industri, penelitian, dan anak-anak, orang sakit, dan orang lemah. Mereka akan diterima terlebih dahulu. Perlu dicatat bahwa daftar ini bukan untuk koneksi. Daftar ini terdiri dari orang-orang yang dapat melindungi kota dan mereka yang paling membutuhkan perlindungan. Orang-orang yang dipindahkan tidak akan berlibur. Mereka akan meletakkan fondasi untuk program rumah kedua kita. Jika menyangkut transfer personel, wilayah Jiangnan jelas merupakan pilihan pertama, dan tidak ada yang bisa menyalahkan hal itu. Namun, Yang Xingxin tetap memberi peringatan khusus kepada Zhu Zeng. Memindahkan sejumlah kecil kerabat diperbolehkan, tetapi jangan lupakan tugas utama yaitu mencari suaka.
Zhu Zeng buru-buru menjawab. Baik, saya akan mengawasinya sendiri dan mengirimkannya sebelum tengah malam nanti. Wilayah Laut Cina Timur. Yang Xingxin menoleh ke peta navigasi. Armada terus kembali ke pelabuhan. Kita tidak akan menjelajahi perairan atau bertindak sebagai pahlawan. Untuk target yang tidak dikenal, kita akan terlebih dahulu mengumpulkan informasi, kemudian menentukannya, dan baru kemudian membahas apakah akan menyerangnya atau tidak. Xuan Wu dan Zuk, kalian harus mempertahankan benteng udara dan laut kalian dengan teguh. Sekalipun ras alien berniat menyerang, mereka tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Jika kalian dapat bertahan untuk sementara waktu, mempertahankan posisi hingga bala bantuan tiba seharusnya tidak menjadi masalah. Xuan Wu berkata dengan suara berat, mengerti. Zuk mengangguk, diterima. Di pihak Tentara Perlindungan Nasional. Yang Xingxin menatap Chen Xuanba. Jangan sentuh wilayah dingin di perbatasan itu. Seberapapun Fremont meminta bantuan, jangan mengambil keputusan untuk maju sendiri. Jika perlu, meninggalkan sebagian perbatasan pun dapat diterima. Lagi pula, wilayah kerajaan Huaxu sekarang hampir mencapai 100 juta kilometer persegi. Jadi kita tidak perlu berpencar ke berbagai tempat. Chen Xuanba mengangguk dan berkata, mengerti. Wilayah barat laut. She pointed at Xiaolai. We can be reckless, but we need to keep up. Dia menunjuk ke Xiaolai. Kita tidak boleh gegabah. Tetapi kita perlu mengawasi tanda-tanda yang menyerupai aktivitas manusia. Seperti pergerakan teratur seluruh gundukan pasir, yang berarti tim konstruksi telah berada di bawah tanah. Jika kita menemukan ini, kita harus menandainya terlebih dahulu, lalu menilainya. Tetapi kita tidak boleh meledakkan apapun di sana. Kita tidak akan mempertaruhkan nyawa kita di lapisan yang tidak diketahui. Xiaolai mengangguk, tanpa mengajukan keberatan. Wilayah Barat Daya. Yang Xingxin mengangguk pada Jue Guo dan Luo Zuo. Seperti yang dikatakan saudara Zhang Yi, awasi dengan cermat dan segera beritahu semua wilayah jika ada pergerakan. Luo Zuo menggenggam kedua tangannya dan berkata, aku sudah mencatatnya. Yang Xingxin mengalihkan pandangan ke peta situasi keseluruhan kerajaan Huaxu. Nadanya tidak berubah, tetapi dia menambahkan sedikit penekanan. Ada dua hal mendasar. Mohon diingat semuanya. Pertama, tidak ada bantuan eksternal untuk saat ini. Tidak peduli negara manapun yang datang meminta bantuan. Bahkan jika itu sekutu lama, tahan diri. Kalian semua telah melihat kekacauan di luar sana. Klan Abyss, Klan Skywing, Klan Pohon Dunia, Klan Langit, Klan Ironclad. Peradaban-peradaban ini dapat mengubah cuaca, medan, dan ekologi. Setiap medan perang adalah jurang yang dalam. Mari kita stabilkan kapal sekarang dan jangan mempertaruhkan seluruh bangsa kita untuk mengisi jurang yang tidak dikenal. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kedua, Klan Naga telah membuat janji. Mereka akan turun tangan ketika dibutuhkan. Kita tidak perlu memikul semua masalah sendiri. Pertama, kita harus membela kerajaan Huaxu, menenangkan rakyat, dan kemudian menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Suasana di pertemuan itu sedikit mereda untuk sesaat, tetapi dengan cepat kembali tegang seperti sebelumnya. Semua orang tahu bahwa meredanya suasana itu disebabkan oleh seseorang yang memberikan bantuan, bukan karena angin benar-benar berhenti. Setelah Yang Xingxin selesai berbicara, dia berkata dengan tenang, saya sudah menyampaikan apa yang ingin saya katakan. Anda bisa menambahkan apapun lagi. Begitu dia berhenti, seseorang mengajukan pertanyaan. Dia adalah Li Changgong dari Gouchen, yang saat ini tinggal di wilayah Donghai. Dia menatap Zhang Yi dan Yang Xingxin. Matanya berbinar-binar. Kalian berdua berbicara dengan sangat baik, tetapi ada satu poin yang belum kalian jelaskan dengan jelas. Meskipun kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari perang, apa yang harus kita lakukan jika kita terpaksa berperang? Pada saat itu, haruskah kita menyelamatkan wilayah lain atau tidak? Kami berharap Yang Mulia Chaos dapat memberi kami jawaban pasti mengenai hal ini. Kata-katanya disambut dengan anggukan setuju dari perwakilan wilayah lain.
Inilah sebenarnya hal yang paling dipedulikan oleh semua orang. Semua orang tahu bahwa Zhang Yi saat ini adalah petarung terkuat di seluruh kerajaan Huaxu, dan pasukan Tianhai-nya adalah tim tempur terkuat. Ketiga kapal perang super itu saja pada dasarnya sudah cukup untuk menyapu seluruh 6 wilayah tersebut. Terlebih lagi, ada 100.000 makhluk mekanik, belum lagi para manusia super di bawah komando Zhang Yi yang juga berkembang pesat dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Yang paling diharapkan semua orang dari pertemuan ini adalah janji dari Zhang Yi. Dia akan memberikan dukungan kepada berbagai wilayah begitu perang besar pecah. Hanya dialah yang mampu memberikan dukungan kepada seluruh kerajaan Huaxu dalam waktu sesingkat mungkin. Suara Li Changgong melembut. Yang mulia Chaos, Anda adalah satu-satunya yang mampu memikul beban kerajaan Huaxu dalam situasi yang sulit ini. Kami berharap Anda dapat memberi kami janji bahwa Anda tidak akan meninggalkan wilayah manapun. Bab 2519 Perubahan Besar di Dunia, Bagian 2. Hal ketiga adalah berbicara. Bicaralah sebanyak mungkin. Kita tidak harus memiliki semua tanah. Kita bisa menyerahkan lahan kosong, zona penyangga, dan bahkan pinggiran beberapa provinsi. Memindahkan perang sejauh 100 km sama seperti menyelamatkan sebuah kota bagi kami. Jangan merasa malu. Kita perlu menjaga rakyat kita di sini terlebih dahulu agar kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan berkembang di kemudian hari. Dia meletakkan tangannya di atas meja. Suaranya tenang dan mantap. Naga-naga itu tidak akan mengambil alih permainan ini. Aku percaya pada perlindungan dasar yang telah diberikan naga-naga hitam kepada kita. Tetapi aku tidak akan mengharapkan mereka untuk menjaga setiap gerbang untuk kita. Kitalah yang menjaga gerbang-gerbang itu. Tidak seorang pun di layar mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang mencatat, menggambar, dan membandingkannya dengan peta geografis mereka sendiri. Sekarang setiap distrik mengirimkan daftar karakteristik musuh yang sudah terlihat melalui saluran terenkripsi, beserta gambar apapun yang dapat diambil. Perhatikan 3 kata, dapat diverifikasi. Jangan mengarang cerita, jangan melebih-lebihkan, dan jangan biarkan rumor merusak moral. Saat ini, Zhang Yi cukup mahir menghadiri pertemuan-pertemuan seperti itu, berbicara dengan jelas dan logis, dan tidak lagi bergantung pada Yang Xingxin untuk mempersiapkan pidatonya. Alasan utamanya adalah karena dia tidak memiliki beban psikologis dan memiliki kekuatan untuk mendukungnya, sehingga dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Tidak seorang pun menyela perkataannya. Mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Houtu, kau dan Siti Garba bertanggung jawab membuat peta tumpang tindih geografi, lorong bawah tanah, dan titik sumber daya. Li Guangqiao, siapkan peta navigasi. Chen Xuanba, selidiki iklim abnormal di perbatasan. Xiao Lai, Jue Guo, dan Luo Zuo, tinjau kembali prosedur untuk titik evakuasi kalian. Anggap hari ini sebagai latihan. Su Zeng, berikan aku draft rencana untuk menenangkan rakyat. Bukan hanya versi slogan. Aku butuh yang bisa diimplementasikan di tingkat kantor jalanan. Dia melihat setiap proyeksi. Akhirnya berhenti pada Houtu. Nada suaranya sedikit melunak. Semua orang lelah, tapi saya tetap harus mengatakan hal yang sama. Hari ini, kita tidak ingin siapapun menjadi pahlawan. Yang kita inginkan bukanlah 1 atau 2 pertempuran gemilang, tetapi membawa negara ini tetap utuh ke tahun berikutnya, tahun setelahnya, dan 10 tahun dari sekarang. Houtu mengangguk, mengerti. Menerima. Kelompok orang tersebut menjawab secara bergantian, dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Zhang Yi melipat tangannya dan tersenyum tipis. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semuanya, silakan sampaikan pendapat Anda. Zhang Yi merentangkan tangannya, memberi isyarat agar semua orang berbicara. Urutan berbicara umumnya didasarkan pada kekuatan wilayah tersebut. Setelah Zhang Yi selesai berbicara, tibalah giliran wilayah Sengjing. Lalu Meng Yuanjun berdeham dan berbicara. Suaranya rendah dan tenang. Tuan-tuan, telah terjadi kekacauan. Jangan menunggu badai berlalu.
Mari kita siapkan payung kita terlebih dahulu. Pertemuan ini memiliki 3 tujuan, koordinat, batasan, dan garis bawah. Pertama, laporkan situasinya. Kemudian tentukan rencananya. Mari kita mulai dengan Seng Jing. Dia mengambil naskah pidatonya, meliriknya, dan menambahkan, beberapa kelompok tak dikenal telah muncul berkeliaran di sekitar lingkaran luar Seng Jing. Bentuk mereka beragam, termasuk individu antropomorfik dan varian abnormal. Spektrum energi mereka menunjukkan tingkat yang tinggi, tetapi mereka belum melakukan serangan aktif. Kami telah menutup semua jalur akses, dan kota Seng Jing telah mengaktifkan perisai pertahanannya, memastikan tidak ada kontak dengan dunia luar. Selain itu, memprioritaskan konsentrasi penduduk akan memastikan bahwa pasokan makanan dan energi tidak menjadi masalah untuk saat ini, dan kita dapat swasembada selama 3 tahun tanpa masalah apapun. Sang Daowen menunjuk jarinya ke udara, memproyeksikan struktur gugusan kota Seng Jing ke angkasa. Kami telah menghubungkan ruang bawah tanah di kota tua menjadi rantai dingin yang berkelanjutan, dan yang muda dan lemah telah direlokasi. Permukaan air tanah stabil, dan lumbung telah diganti dengan ruang yang lebih kecil untuk mencegahnya musnah dalam satu serangan. Selain itu, putaran pertama pencadangan pengetahuan telah selesai. Dalam 1 hari saja, mereka telah menyelesaikan semua persiapan pertempuran. Benar-benar layak menyandang reputasi sebagai wilayah terkuat di kerajaan Huaxu di luar Tianhai. Semua orang mengangguk setuju, menyatakan persetujuan mereka terhadap wilayah Seng Jing. Kemudian, Ji Changhai dari wilayah timur laut mengambil alih. Di wilayah timur laut kami, telah terjadi 3 upaya oleh orang-orang yang memata-matai untuk menguji perbatasan. Luya secara pribadi memimpin sebuah tim untuk membalas. Tetapi pihak lain hanya menguji kami dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap kami. Kami menugaskan anggota inti tim pelatihan musim dingin ke berbagai lokasi untuk tugas garnisun, dan desa-desa serta kota-kota di luar kota dikembalikan ke wilayah perkotaan. Rute udara tipis tambahan ditambahkan di atas garis salju untuk memastikan evakuasi darurat. Han Sanzuo berbicara perlahan. Kami tidak akan memulai serangan, tetapi kami juga tidak akan mundur. Batasnya ditarik oleh 3 garis, pegunungan, garis patahan, dan danau glasial. Setiap perilaku yang melanggar aturan, seperti mengubah seluruh lembah menjadi lapisan es, dianggap sebagai tindakan semi-agresi. Kami akan menandainya terlebih dahulu dan kemudian melaporkannya. Ketika Tentara Perlindungan Nasional berbicara, Chen Xuanba berkata dengan suara berat, Tentara Perlindungan Nasional menghadapi gelombang es dan salju di perbatasan Fremont. Ini bukan gelombang dingin biasa, tetapi zona dingin yang sesungguhnya. Pos pengintaian kami membeku di peta. Ini bukan kiasan, tetapi kenyataan. We withdraw, build a fire line, and leave a hot needle. If the other side continues to advance, we have a heating plan to raise the ground. Kami mundur, membangun garis api, dan meninggalkan titik panas. Jika pihak lawan terus maju, kami memiliki rencana pemanasan untuk menaikkan suhu tanah ke ambang batas yang dapat dikelola sebelum menarik personel. Di wilayah barat laut, pernyataan Xiaolai lebih ringkas. Di bawah sabuk pasir barat laut, ada tubuh raksasa yang berputar. Pola gempa berbeda dari hewan liar, seperti mesin yang berguling sejauh 500 meter ke bawah. Saya telah menempatkan pasukan perbatasan di garis kedua, tidak maju dengan gegabah. Persediaan telah diganti dengan batu bata kering berkalori tinggi, dan air diambil dari mata air asin bawah tanah. Tidak ada perkembangan yang tidak biasa di wilayah barat daya, jadi kedua bersaudara itu tidak banyak bicara. Zhang Yi, mengingat perseteruan antara Gao Changkong dan Indra, memberi instruksi kepada mereka, awasi Barata dengan saksama. Gao Changkong telah mengkhianati kita. Mendengar itu, mata Zhu Zeng langsung membelalak. Mereka mengkhianati kita lagi. Jadi, di mana Gao Changkong sekarang? Zhang Yi meliriknya dengan penuh arti, tetapi tidak memberitahunya tentang pergerakan Gao Changkong selanjutnya. Karena dia sendiri tidak tahu. Indra juga bertingkah aneh sekarang.
Dia melihat beberapa pemandangan aneh saat berada di bulan. Orang ini memiliki kemampuan khusus untuk memprediksi masa depan. Jadi dia adalah seseorang yang patut diperhatikan. Kedua bersaudara itu mengangguk, menandakan bahwa mereka pasti akan menurutinya. Selanjutnya, giliran wilayah Jiangnan. Zhu Zeng berdeham, untuk sementara menekan rasa takutnya pada Gao Changkong. Kami telah menyaksikan penampakan di daerah pesisir dan pedalaman Jiangnan. Kami mengikuti peraturan pelatihan Anda dan akan menghindari kontak jika memungkinkan. Pelabuhan-pelabuhan utama ditutup, dan kapal-kapal nelayan masuk. Kota Blizzard mengevakuasi 37.000 orang ke kota dalam 1 hari, dengan tekanan terutama terfokus pada makanan dan penginapan. Mengenai wilayah laut, dengan kehadiran saudaraku Chaos di sini, aku merasa sangat tenang. Zhu Zeng menatap Zhang Yi sambil tersenyum. Wilayah Jiangnan dan kota Tianhai mereka terhubung. Saat ini, kota Tianhai lebih dari mampu menjadi wilayah tersendiri. Dengan saudara laki-laki yang baik dan koneksi yang kuat, dia merasa sangat aman. Setelah itu, disampaikan pidato dari kawasan Laut Cina Timur. Li Guangqiao langsung merilis peta navigasi tersebut kepada publik. Makhluk tak dikenal berkeliaran di perairan dekat Laut Cina Timur. Kita tidak akan memasuki laut dalam. Seluruh armada akan kembali ke pelabuhan. Dan kendaraan bawah air akan bertugas sebagai penjaga di perairan dangkal. Xuan Wu akan menjaga pelabuhan luar dengan cincin penyangkalan 3 lapis. Peringatan pilori dari radar laut dan udara akan diaktifkan. Dan spesies asing yang dicurigai mendekat, terlepas dari ukurannya, akan ditandai terlebih dahulu. Setelah mendengarkan, Zhang Yi mengangguk. Nadanya lembut, namun setiap kata diucapkan dengan tegas. Baik, saya sudah menerima laporan situasi dari setiap distrik. Sekarang, serahkan pengaturan spesifiknya kepada Xin Xin. Zhang Yi masih belum begitu mahir dalam menyusun rencana aksi spesifik, jadi dia hanya memberi Yang Xin Xin tatapan.